Kita akan langsung saja berikan kesempatan kepada pembicara terakhir kita, yaitu kepada Dr. Ihsan Abdullah yang merupakan asisten staf khusus Wakil Presiden Republik Indonesia. Kepada Pak Dr. Ihsan, kami silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Bapak Kapolda dan seluruh jajarannya dan para hadirin. Dari tadi berbicara narkoba ini mulai ngantuk. Atau semangat nih? Semangat ya? Karena semangat saya akan memberi semangat baru. Saya akan mengutip satu buah gerbang untuk menghindari narkoba. Ini yang dipesankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Nah ini pasti hadirin pada bertanya, ini apa hubungannya nih surat Al-Baqarah 168 dengan narkoba. Karena kan kalau yang lain berbicara narkoba, ini sudah terelaborasi semua nih. Bang Yos, ya, kemudian Pak Jayadi, Prof. Nyoman, Ibu Reza, ini semua sudah, clue-nya sudah sama. Nah, saya akan coba warna lain, walaupun saya bikin PPT-nya tapi nanti sedikit menyimpang nggak apa-apa ya. Jadi di dalam surat Al-Baqarah 168, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nas kullu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ini ada di mahasiswa ada nggak? Kalau ada ya? Yang diceramain semua bapak-bapak pejabat semua ini. Jadi di dalam Al-Quran itu sudah jelas. Makanlah yang halal dan jauhi yang tidak halal. Karena makanan yang halal itu bagimu adalah yang baik. Ya ayuhan nasu itu artinya kepada seluruh umat manusia. Bukan hanya ditujukan kepada umat Islam. Kalau umat Islam berarti ya ayuhal lazina. Ya. Nah ini kan ya ayuhan nas. Nah ini sebagai pencegah awal. Karena pemberantasan narkoba itu tidak mungkin dilakukan pencegahannya saja atau hilirnya, rehabilitasinya, harus dua-duanya. Karena kejahatan narkoba ini, penggunaan narkoba yang tidak benar ini sudah pada posisi dikategorikan dengan extraordinary crime, kata Prof. Nyoman. Nah berarti penanggulangannya juga harus dengan cara yang luar biasa. Juga pencegahannya nih, pencegahannya dari dini itu. Dengan ayat suci Al-Quran itu ditanamkan bagaimana anak-anak kita, suami kita, istri kita, menantu kita, keluarga kita semua untuk tidak menggunakan barang-barang yang tidak, wah nggak jelas ini. Yang tidak apa Pak? Yang tidak halal, narkoba halal nggak Pak? Narkoba haram. Kenapa narkoba haram? Nanti saya coba sampaikan dalam slide. Next slide. Nah ini sudah langsung, tadi sudah dibahas juga, terus langsung next slide. Lanjut. Nah ini tekanan kita di dalam rangka pemberantasan narkoba. Ini pesan-pesan di dalam Maqasidus Syariah di dalam hukum Islam. Ya. Jadi karena negara kita ini kan mayoritas Muslim, sehingga harus juga para aparatus negara tidak peduli apakah itu BNN, ya, apakah itu bapak-bapak dari kepolisian dan aparatus Pemda harus disampaikan persoalan ini. Karena ini hakikatnya adalah sama dengan umat-umat yang lain.
cuman kita bisanya cuman ini. Mungkin umat lain ada tetapi tidak sama. Ya. Jadi tujuan maqasid syariah itu adalah satu untuk melindungi agama. Nah, mengapa agama dilindungi? Agar manusianya terlindungi jiwanya, hizbun nafs. Nah, perlindungan pencegahan penggunaan narkoba yang tidak benar itu ya, dalam rangka hizbun nafs. Artinya dalam rangka melindungi jiwa manusia itu sendiri. Maka sudah jelas di sini. Nah, kenapa harus dilindungi jiwanya? Agar akalnya terlindungi. Tadi disampaikan oleh Pak Rudi, Bang Yos, ya kan? Bagaimana tuh yang udah kecanduan narkoba, barang-barang hilang dan sebagainya. Udah kehilangan akal, barang 1 miliar dijual 5 juta kata Bang Yos. Nah ini karena tadi akalnya sudah hilang. Nah kenapa akalnya harus dilindungi? Agar dia bisa memelihara semua harta bandanya. Harta benda itu ya termasuk jiwa raganya dia. Nah itu. Nah bagaimana ini pada akhirnya ya untuk melindungi keturunannya semua yaitu Hizbunas. Nah itu. Jadi rangkaian ini pada dasarnya ada juga di dalam kitab-kitab. Apakah di imamat, apakah di kitab-kitab yang lain. Yang sama bahwa narkoba itu haram. Misalnya imamat 114 itu sama. Semua agama mengatakan makan babi itu haram. Tapi kan orang pada nggak taat tuh. Yang Katolik juga sama, yang Kristen juga sama. Bahwa babi itu diharamkan untuk dimakan, tapi dimakan. Nah sama narkoba ini, semua agama memandang sudut yang sama Pak Kapolda. Haram. Dan harus dijauhi karena haram. Kalau dalam Al-Quran ada ayat suci, apa Pak Ustadz, untuk menghindari zina? Hah? Bukan, untuk menghindari zina apa? Wala taqrabuz zina. Nah ini mungkin kita dakwahkan wala taqrabuz narkoba. Nah itu kan bisa itu. Jadi sebenarnya sudah sama, agama apapun pijakannya sama. Lanjut, slide lain. Dampak buruk tadi udah disampaikan, kira-kira nggak usah dibahas lagi, lanjut. Nah dampak negatif juga tadi udah disampaikan panjang lebar, lanjut. Enaknya begini nih kalau pembicara terakhir. Jadi kalau di Indonesia itu katanya begini Pak. Semua orang nih hadir semua pada saat acara. Nah begitu yang terakhir, biasanya kan orang Indonesia gitu, habis bicara pulang. Begitu yang terakhir ditanya, itu siapa yang terakhir? Masih ada di situ, itu pembicara terakhir. Nah, ini beruntung di bubble ini karena concern dengan penegakan hukum dalam rangka memberantas, kalau Pak Prof Nyoman bahasanya jangan memberantas, tapi mencegah ya Prof. Menanggulangi, ya alhamdulillah hadir di sini semua. Dan ini bagian dari report kami kepada Bapak Wakil Presiden bahwa luar biasa nih Pak Kapolda ini, ya kan? Nah, ini dalam rangka nanti monitoring evaluasi bagaimana pemberantasan narkoba di. Lanjut, bubble. Nah, bagaimana arah kebijakan nasional dalam penanggulangan narkotika? Nah ini mungkin yang harus kita stressing. Jadi mencermati jiwa dan semangat Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, undang-undang ini mengandung medical model, artinya pelaku yang bukan aktor utama itu yang menyebabkan terjadinya kejahatan, khususnya pelaku tindak pidana narkoba, bukan produsen, bukan pengedar, tapi pengguna, maka lebih cenderung dikualifikasikan sebagai korban. Nah maka karena korban treatmentnya tadi yang Ibu Riza sampaikan. Direhabilitasi. Nah tapi sejauh mana negara mampu merehabilitasi korban-korban, karena tadi banyak tempat-tempat rehabilitasi juga yang udah overload. Makanya perlu kolaborasi atau bagi peran dari mulai di dalam rumah, sekolah, sampai pulang sekolah. Dari mulai di dalam rumah, pesantren, perguruan, sampai pulang ke rumah. Jadi bukan tanggung jawab Pak Polisi saja. Pak Polisi itu apabila sudah terjadi, ya toh? Tapi lebih dini, apa yang disampaikan oleh Prof Nyoman, itu lebih bagus.
pencegahan. Nah maka tanamkan itu nilai-nilai agama, nilai-nilai religius. Yang muslim tanamkan tadi. Surat Al-Baqarah 100, Ibu, hafal nggak Bu? Surat Al-Baqarah 100 Bu? Nanti dibaca pulang-pulang surat Al-Baqarah 168. Ya. Sampaikan kepada putra-putri Ibu. Lanjut. Terus lanjut. Lanjut. Nah bagaimana terhadap ini korban bergelimpangan tuh setiap hari ya. Kapasitas lapas sudah jelas menunjukkan kapasitas yang over ya karena proses yang mungkin sekarang sedang diperdebatkan masih bagaimana cara mengkualifikasinya. Lanjut, lanjut. Nah ini lanjut. Korbannya coba lanjut dulu. Ini angkanya tadi udah sama udah dibahas, naik terus. Lanjut. Lanjut. Lanjut lagi. Lanjut. Lanjut lagi. Lanjut. Ini selesai habis lanjut juga. Lanjut lagi. Ini. Next, balik lagi ke slide yang pertama. Mohon maaf. Nah, coba ini membelalakan mata kita. 1 tahun berapa korban jiwa karena tidak menjaga jiwanya itu. 1 tahun 18.000 orang meninggal dunia sia-sia. Bayangkan coba. Kalau dikumpulkan dan diteruskan tidak penanggulangannya lebih baik, treatmentnya, maka korban bukan tidak mungkin bertambah. Jadi kalau 1 hari rata-rata 50 orang, 1 tahun artinya itu sudah 18.000 korban. Ini dicatat atau dikutip dari sumber yang akurat. Lanjut. Nah maka saya izinkan berpantun, udah selesai nih, ya kan? Ya udah selesai ya. Panitia, Pak Moderator, masih ada waktu berapa menit? 4 menit Pak. 4 menit, saya izin berpantun nih. Belitung itu katanya di Babel ini ada perda pantun. Perda pantun ini juga sangat bagus dalam rangka juga mencegah narkoba. Nah apa korelasinya pantun dengan narkoba? Nah ini saya bunyikan pantunnya. Sabar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih saya berpantun. Pantun pembukanya tadi lupa karena sesuatu hal. Langsung saja saya juga membacakan pantun pembuka sekaligus pantun penutup. Izin Pak Kapolda. Dari Pulau Jawa ke Pulau Bangka. Berangkatnya naik pesawat Garuda. Ancaman narkoba sungguh sudah di depan mata. Apa jadinya negara tanpa hadirnya Polda? Penutup nih, penutup ya. Bukan penutup acara, penutup pantun saya ya. Pergi berlayar ke Pulau Bangka. Jangan lupa mencoba mie Bangka. Mie Bangka terkenal kan? Nah itu. Mari bersama-sama berantas narkoba, penyalahgunaan narkoba. Mari, salah, ulangi ya. Dibuatkan pantunnya soalnya. Saya ulangi. Saya ulangi. Pergi berlayar ke Pulau Bangka, jangan lupa mencoba mie Bangka. Mari bersama-sama berantas penyalahguna narkoba demi memajukan masa depan Bangka. Begitu ya. Baik, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Dr. Ihsan Abdullah, Asisten Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia, telah memberikan gambaran dari perspektif ilmu agama, sangat bagus sekali tadi itu. Dan langsung saja kita akan membuka sesi pertanyaan kepada hadirin, dan juga baik yang hadir di sini maupun secara daring bisa langsung memberikan pertanyaan kepada para narasumber terkait dengan bagaimana kemudian upaya untuk menjaga SDM Bangka Belitung bebas dari bahaya narkoba. Kita berikan kesempatan untuk 3 orang penanya pada sesi pertama ini.